Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Kayu ya. Di belakang saya ini ada namanya kitchen set bawah dengan frame dak beton. Kita review nih sekarang. Nah, yang ini untuk wastafel dengan dimensi 45 cm. Jadi sengaja saya bikin gini. Suatu saat kalau udah ada instalasi dengan pipanya ya, dia tidak merusak kabinetnya. Itu yang sini saya bikinnya seperti ini. Dia ada sekatnya juga di dalam situ di belakang dengan kedalaman sekitar totalnya 146 cm. Di sini rak piring. Oke. Dan 3 kompartemen laci di sini. Lacinya standar ya. Yang sebelah sini gas. Untuk perkembangan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe yo. Saya awali dengan pemotongan bahan plywood 18 mili untuk setiap cutnya, yang dimana setiap partnya sudah terperinci melalui aplikasi SketchCut Lite, dan penggunaan aplikasinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang membahas cara terperinci penggunaan aplikasi tersebut dari berdasarkan tebal plywood dan pemotongan-pemotongan bahan lainnya. Yang teman-teman lihat di sini adalah saya memotong untuk bagian rangkanya ya. Jadi saya potong dulu sebesar 5 cm dengan lebar 5 cm dan 7 cm. Itu untuk bagian rangka dan framenya. Kemudian saya beri tanda untuk 4 sisinya. Fungsinya untuk membuat frame tadi ya, membuat frame yang setebal 5 cm itu menjadi sebuah kabinet. Lalu saya potong bagian 4 sisi tersebut yang sudah diberi tanda untuk penyekrupan rangka yang 5 cm tersebut. Ini merupakan proses untuk rangkaian kabinetnya. Jadi yang framenya itu yang 5 cm itu yang atas bawah sama yang belakang ya, belakang atas bawah juga. Ini saya dalam proses penyekrupan. Setelah kabinetnya terbentuk, baru kita frame untuk bagian pinggirannya. Itu saya lebihkan 3 cm ya untuk luarannya. Oke teman-teman, sebelum ke proses selanjutnya ya, assembling proses selanjutnya, saya jelasin dulu ya yang saya maksud keluaran ini nih. Jadi jarak antara si kabinet ini dengan si framenya ini 3 cm nih, saya ambil 3 cm keluar. Fungsinya untuk apa? Misalkan, nah anggaplah ini pintu ya, pintu dengan ketebalan 18 mili. Saat ada pintunya seperti ini, masih ada space di antara pintu dengan framenya ini. Untuk apa gunanya? Ini namanya kitchen set di bawah dak beton, apalagi ya yang di atasnya seandainya wastafel lah atau kompor lah atau kitchen sink lah, si air ini nggak akan langsung masuk ke bawah, jadi dia jatuhnya keluar kabinetnya. Kalau seandainya dibikin rata dengan seperti ini, kemungkinan airnya pasti akan masuk ke dalam si kitchen setnya, dan itu akan lambat laun akan merusak kualitas dari kitchen setnya juga gitu. Terus untuk frame ini lebarnya 7 cm yang berfungsi untuk menutup lubang antara si box kitchen setnya dengan dak betonnya. Itu aja yang perlu saya jelasin. Oke, simak terus ya videonya. Kita lanjut dengan proses selanjutnya. Yuk. Untuk rangka alasnya saya bikinnya seperti ini ya, standar. Hanya dirakit beberapa kanan kirinya dan ada tengahannya. Yo teman-teman, udah ya, udah saya bikin nih letter L-nya, yang sebelahnya kabinetnya juga udah saya bikin sebelah sisinya. Yang ini udah tadi awal kita bikin. Untuk pembuatan yang seperti ini sama ya, prosesnya seperti ini. Untuk frame-framenya juga ukurannya sama semuanya. Yang membedakan hanya ini,
sudut letter L-nya ini, teman-teman nih, sudut letter L-nya ini. Dia pada saat ini belum saya satukan ya, tuh, masih seperti ini. Pada saat dia menyatukan seperti ini, prinsipnya itu cuma satu, teman-teman. Kalau teman-teman bikin kitchen set dak beton yang hanya tinggal instalasi doang dan nggak merepotkan di lokasi, triknya gini, kurangin saja panjang keseluruhan, dikurangin 3 cm. Jadi seandainya dak beton itu panjangnya 118, ya kurangin aja 3 cm, jadi 115. Itu untuk panjang frame ini, panjang frame ini. Jadi nanti ada selisih 1 cm, sekitar segituan. Fungsinya untuk apa? Untuk dia biar mempresisikan antara kabinet ini dengan kabinet ini. Jadi ntar gampang digoyang, teman-teman. Ya gini. Saatnya udah pas, baru kita skrup dari arah dalam sini. Sebenarnya itu aja. Tuh satu. Kedua, teman-teman harus bikin sekonengan ya. Ini namanya sekonengan ya, kayak gini. Ini fungsinya untuk agar pintu yang sebelah sini tidak mentok dengan pintu yang sebelah sini. Itu harus. Karena apa? Kalau dibikin mepet, pasti akan mentok dengan pintu yang sebelah sini. Itu yang harus diperhatikan sebenarnya kalau untuk pembuatan kitchen set. Jadi sudut ininya rata. Ini belum saya kasih frame seperti ini ya, yang sebelah sini. Nanti ada lagi di sini. Itu ini baru saya jelasin sininya buat untuk penyatuan sudutnya. Jadi kita juga nggak banyak PR ya, nggak banyak kerjaan juga di lokasi gitu. Karena terkadang kan kalau di lokasi kita harus keterbatasan alat atau apalah hal yang mencakup lainnya, waktu ya kan. Itu sebenarnya tipsnya. Oke, simak terus videonya. Setelah itu kita bikin part-partnya ya, berikut laci, terus pintu-pintunya dan yang lainnya kita potong-potong. Begitupun dengan engsel sendoknya, langsung saya pasang di pintunya. Baru nanti saya sesuaikan menurut ukuran sama ratanya ya. Kemudian masuk ke dalam tahap penempelan HPL semuanya. Untuk penempelannya saya memakai lem Superbond warna ungu yang sudah saya review. Untuk penginstalan di lokasinya kita biasa ya, jadi nggak terlalu banyak PR juga. Kemudian juga pun kita sealant bagian-bagian yang mepet ke keramiknya agar tidak ada celah untuk air masuk. Ya, yang mungkin harus diperhatikan ini nih. Setelah ini saya ambil 5 cm dari arah sini dan ini 5 cm juga. Karena apa? Berfungsi untuk seperti ini, teman-teman nih. Saat pintu yang ini terbuka, dia tidak mentok dengan pintu yang sebelah sini. Dan yang ini tertutup, dia tidak akan mentok, ada space di antara sini. Itu yang mungkin harus diperhatikan ya. Jadi jangan dibikin mentok ya. Karena dia akan mengganggu pintu yang sebelah sini. Untuk panjangnya dikurangin masing-masing 3 cm ya, dari sini panjang total dikurangi 3 cm dan sini 3 cm. Nanti pada saat penginstalan di lokasinya baru disesuaikan untuk nemuin celah sudutnya ini. Oke, gitu aja. Tonton terus channel saya di video-video saya selanjutnya. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga video ini menambah wawasan, menambah edukasi. Teruslah berkarya, tetaplah semangat.